warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Deni. Kebetulan saya sedang mengikuti PPG gelombang pertama 2022 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas sumber belajar, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah saya dibimbing oleh Dr. Haja Septi Gumiandari MAG yang luar biasa. Dan alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini saya sendiri akan menyampaikan terkait akhlak tercela, yaitu ria dan nifaq. Namun pada kesempatan ini kita akan memperdalam terlebih dahulu apa sih itu yang termasuk dengan ria. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Apa sih yang ingin kita dapatkan ketika kita menyampaikan materi terkait akhlak tercela melewati PowerPoint ini? Nah, yang pertama, harapannya siswa mampu mematuhi perintah Allah dengan baik ya, jelas. Ketika kita menyampaikan sesuatu, otomatis secara tidak langsung apa yang ingin kita sampaikan itu sesuai dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa bisa mempraktekannya. Nah, yang kedua, siswa mampu membiasakan sikap hati-hati dalam berperilaku dengan baik ya. Jangan sampai dia berperilaku tanpa berpikir terlebih dahulu dampak yang akan dia dapatkan itu seperti apa nantinya. Maka ada keterangan pakir qobla antajima, berpikirlah sebelum bertindak agar hasilnya tidak merugikan bagi kita semuanya. Nah, yang ketiga, di sini siswa mampu menyimpulkan hikmah menghindari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar ya. Nih, bagaimana ketika kita menghindari akhlak tercela? Apa sih definisi tercela? Ya, akhlak tercela itu. Nah, itu nanti harapannya semua siswa bisa memahami dan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada saat ini. Selanjutnya yaitu siswa mampu menentukan akhlak tercela kepada Allah dengan benar. Maksudnya di sini siswa mampu mengorganisasikan apa saja sih yang termasuk ke dalam akhlak tercela, ria, nifaq, sombong, takabur dan lain-lain, itu kan termasuk ke dalam akhlak tercela, hasad ya. Nah, pada kesempatan ini yang kita perdalami itu tentang ria. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus mengawali segala aktivitas kita dengan membaca basmalah? Nah, di sini ada keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka atau tidak diawali dengan bismillah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terputus segala keberkahannya. Maka diharapkan, dianjurkan dalam berbagai aktivitas sebelum kita melaksanakan itu kita mengawalinya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran pada hari ini bisa bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya coba kita amati gambar 1 dan 2. Nah, sebelum saya jelaskan, coba setelah kalian melihat dua gambar yang ada di tampilan PowerPoint ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, ketika kita melihat gambar bahwa setiap segala sesuatu amal yang kita lakukan itu senantiasa kita update, kita informasikan kepada orang lain, sehingga ada tujuan tersendiri bagi kita, ingin merasa dipuji oleh orang lain, ingin merasa dihormati oleh orang lain, sehingga perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan apa? Ria.
Ya, jelas. Kalau kita melihat gambar yang kedua, nah ini ada bermuka dua ya, yang mana di sini menjelaskan tentang nifak ya. Ketika dia berbicara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sepenuhnya dia iman. Dia mengatakan iman ketika banyak orang saja. Akan tetapi ketika tidak ada orang, dia bermalas-malasan, bahkan tidak ada sedikit pun untuk melaksanakan apa? Ibadah. Jadi tidak ada keikhlasan, ketaatan dalam melaksanakan segala sesuatu yang dia lakukan, kecuali hanya ingin mendapatkan apa? Pujian ya. Yang pertama ketika ingin mendapatkan pujian itu masuk ria, kalau yang ini ketika dia berbicara bohong, terus ketika dia berjanji ingkar, ketika dia diberikan amanah khianat. Nah, ini termasuk ke dalam nifak. Insya Allah kita perdalami ya. Ini gambar nomor 1 untuk kesempatan kali ini ya. Kita lanjutkan. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian ria, dalil tentang ria, macam-macam ria, bentuk-bentuk contoh ria, dampak negatif ria, perilaku menghindari ria, dan menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari pada saat ini. Nah, kita lihat otomatis ketika tadi kita melihat apa gambar yang ada di dalam PowerPoint ini ya, timbul pertanyaan dalam diri, apa yang dimaksud dengan ria? Bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan ria? Coba, apa yang dimaksud dengan ria? Nah, bisa disebutkan? Ya, nggak akan jauh berbeda seperti itu ya. Insya Allah nanti saya akan perjelas. Bagaimana dampaknya negatif yang ditimbulkan dari perbuatan ria? Kita lihat ya, bacaan selanjutnya. Di sini ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang kita lakukan. Dengan maksud agar apa? Agar mendapatkan pujian dari orang lain dan orang lain bisa melihatnya. Hal sepadan dengan ria adalah sum'ah, yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain, dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita melihat definisi ria tersebut, ria ini dijelaskan bahwa ketika aktivitas segala yang kita lakukan, terus kita mempunyai keinginan untuk memperlihatkan kepada orang lain, entah itu berbentuk perbuatan, dan berbentuk amalan, barang, dan lainnya, ketika ada dalam diri ingin dipuji oleh orang lain, ya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, maka sia-sia amal segala perbuatannya. Kenapa? Karena termasuk ke dalam ria. Ya, hal tersebut termasuk ke dalam ria. Contoh, insya Allah nanti kita akan menggambarkan contoh yang sebenarnya ya. Kita ibadah, update, atau hari ini sedang membaca Al-Quran, mudah-mudahan berkah. Kirim Facebook dengan ada niat dalam hati ingin dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, sehingga hal tersebut mendapatkan pujian dan hilanglah amal ketika kita membaca Al-Qurannya. Oleh karena itu, tolong diluruskan kembali ya, diluruskan kembali amal tujuan kita melakukan amal ibadah. Nah, maka di sini ada gambar tangan, stop. Jangan sampai kita berbuat ria, ya, ria karena akan merugikan bagi diri kita sendiri. Itu pun orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bilman wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwan alaihi turabun fa asabahu wabilu fatarakahu salda.
la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu menjadi licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dalam apa yang sudah mereka kerjakan. Maksud ayat ini, ya, di sini Allah mempertegas kepada kita, janganlah sekali-kali kita merusak sedekah kita, ya, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Banyak sekarang yang beredar di media sosial bahwa ketika ada channel yang mau bagi-bagi, berbagi-bagi apa yang dia miliki, namun dengan persyaratan harus dipoto dan minta diupload. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah dalam hati ini ada tujuan tertentu selain kita membantu kepada orang yang membutuhkan? Apakah karena Allah atau karena memang posisinya ingin kepentingan yang lainnya? Kalau aja ternyata kepentingannya bukan karena Allah, wah bahaya. Apa yang sudah kita lakukan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Hadis di sini menjelaskan dari riwayat Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirk wal asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, jadi riya ini termasuk ke dalam apa? Ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Jadi jangan sekali-kali kita memiliki sifat riya. Inna syirka dzulmun adzim. Sungguhnya syirka itu siksaannya begitu berat. Bahkan Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kita, ya, dosa syirik kita. Kalau misalkan kita sampai ke bawah mati, wah naudzubillah, abadi di neraka. Nah, teman-temanku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan materinya. Ada macam-macam riya. Apa sih macam-macam riya? Yang pertama ada riya zali, yang kedua riya khafi, yaitu riya zali, ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Kita rajin sholat duha contoh, tapi karena kita sholat duhanya ingin mendapatkan nilai yang baik di hadapan guru, maka apa? Maka amal ibadah itu termasuk ke dalam riya. Di sini riya khafi. Ketika kita melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud dia agar dihormati orang lain, riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus, samar, yang ujung-ujungnya sama, tujuannya ingin dipuji oleh orang lain. Namun ini agak sulit karena yang tahu hanyalah diri kita. Ketika kita ibadah rajin namun ada niat tersendiri, itu termasuk ke dalam riya khafi. Nah, di sini contoh bentuk-bentuk riya, ya. Yang pertama, seseorang menyumbang masjid di hadapan orang lain dengan nilai yang luar biasa, contohnya, ya. Tapi bukan karena keikhlasan, akan tetapi memiliki harapan bahwa orang lain itu bisa menilainya bahwa dia ahli jariah. Nah, ini termasuk ke dalam riya, ya. Jadi seseorang menyumbang masjid di hadapan orang lain dengan harapan orang lain menilai bahwa dia ahli jariah, oh ahli tukang amal, ingin dihormati, dijunjung, ya. Sehingga amal ibadahnya ketika dia memberikan infak disebutkan jumlahnya, sebutkan dari siapanya. Nah, itu termasuk kepada riya.
Ada juga yang kedua, seseorang siswa rajin melaksanakan sholat duha. Nah, di sini tadi seperti yang saya sampaikan, karena ingin mendapatkan nilai yang baik dari gurunya, bahkan karena segala amal ibadah, kalau bukan karena Allah, itu ada termasuk ke dalam riya. Nah, dampak negatif riya. Nah, ini yang sangat bahaya ya, yang harus kita pahami. Dampaknya yang pertama itu bisa merusak amal perbuatan kita, jelas. Ya, di sini saya kasih gambar amalan segunung hancur karena riya. Kenapa? Karena ya itu tidak akan ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi riya ini bisa merusak amal perbuatan kita. Apakah kita tidak termasuk orang yang rugi? Kalau ternyata segala sesuatu yang apa yang kita lakukan ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, dampak yang kedua, riya merusak keimanan. Ya, ya iyalah. Rahasiakanlah ibadahmu seperti engkau merahasiakan semua aib-aib. Seharusnya seperti itu. Jangan segala ibadah kita informasikan kepada orang lain sehingga orang lain mengetahuinya dengan tujuan ingin dipuji. Nah, itu bisa rusak keimanan kita. Bukan karena Allah nantinya, karena memang ingin kepopuleran contohnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini riya. Yang ketiga dampaknya itu adalah riya ini termasuk ke dalam syirik asghar. Ya, janganlah sekali-kali kita berbuat syirik, karena syirik dampaknya sangat luar biasa ya. Apalagi ternyata ketika sebelum kita bertobat keburu meninggal dalam keadaan syirik, alhamdulillah kembali dalam neraka. Perilaku menghindari riya. Bagaimana cara kita menghindari riya? Yang pertama, hindari sengaja beramal di depan orang lain. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita beramal tanpa diketahui orang lain? Bahkan kan ketika ada yang mengatakan ketika kita memberikan oleh tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya apa? Cukuplah kita yang tahu dengan Allah ya. Berapa yang kita infakkan, berapa yang kita sedekahkan, insya Allah itu yang akan bermanfaat. Bahkan meskipun kita sudah meninggal, amalan tersebut akan terus mengalir ke alam kubur kita. Idza matabna adama in qata hamalhu illa min salatin shadaqah syariah aw ilmin yantafa'u bihi walidin shalihin yad'una. Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah amal segala perbuatannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Nah, kalau itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka amalan tersebut akan terus mengalir kepada kita semua meskipun dalam keadaan sudah tidak ada di alam kubur. Yang kedua, sering-seringlah belajar melakukan sedekah sirri tanpa diketahui orang lain. Ingatlah bahwa Allah tidak melihat seberapa banyak jumlah yang akan kita berikan, namun Allah akan melihat sampai manakah perbuatan baik amal kita yang kita kerjakan, yang disertai dengan keikhlasan. Itu perilaku cara menghindari riya. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan bahwa riya adalah ingin memperlihatkan sesuatu baik barang maupun perbuatan yang telah dilakukan dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain tanpa didasari rasa tulus dan menghargai ridho Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan apa yang telah disampaikan pada hari ini, kita bisa berlebih berhati-hati dalam bertindak, berpikir sebelum bertindak, fakir qabla at-tajimah, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan diri kita masing-masing. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita sudah mengetahui macam-macam riya, pengertian riya, dampak dari perbuatan riya ya, sehingga mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selaku hamba Allah tidak lain hanya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, taat kepada Allah. Insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Aku liqali hada astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.